Di Kabupaten Tangerang, ada 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik yang tersebar di sepanjang pantai. Jadi, bayangkan saja, itu bukan sekadar lahan kosong, tapi ada banyak proyek, rumah, dan mungkin juga satu dua warung kopi yang sangat dibutuhkan saat Anda sudah menjelang akhir pekan. Ini semua menyoroti betapa pentingnya pengelolaan tanah di daerah ini, supaya tidak seperti jigsaw puzzle yang salah pasang. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal analisis yang dilakukan, termasuk perbandingan antara data hak atas tanah yang ada dan peta tematik garis pantai. Anggap saja ini seperti detektif yang sedang mencari tahu di mana tanah yang bisa disertifikatkan, dan di mana lokasi tanah yang tidak boleh dijadikan tempat parkir untuk pesta barbeque Anda. Sangat penting agar semua jelas dan tidak ada kesalahpahaman. Mau tahu yang seru? Tanah yang terletak di luar garis pantai tidak bisa disertifikatkan. Jadi, jika Anda berniat membeli tanah untuk membangun villa di pantai, pastikan lokasinya tidak berada di zona bagian dalaman. Ini penting untuk menghindari sengketa tanah di masa depan. Karena kita semua tahu, perselisihan tanah bisa lebih rumit dari teori konspirasi. Sekarang, tentang pembatalan hak atas tanah. Ini dilakukan untuk memastikan semua data tanah yang terdaftar itu legit dan akurat, seperti memeriksa kembali apakah Anda benar-benar sudah mengerjakan tugas kuliah Anda. Jadi, dengan langkah ini, kita bisa mencegah sengketa di masa depan dan mungkin menghindari drama yang tidak perlu. Tidak hanya itu, audit dan investigasi juga dilakukan untuk meneliti proses penerbitan sertifikat tanah. Bayangkan saja, seperti detektif yang menyelidiki kasus kejahatan, mereka mencari kesalahan dan memastikan semuanya sesuai dengan prosedur yang benar. Siapa yang sangka bahwa menjadi pegawai negeri juga bisa seseru ini? Dan berbicara tentang rekomendasi, pencabutan lisensi bagi survei yang tidak memenuhi syarat adalah hal yang penting. Ini seperti memberi sanksi pada orang yang tidak mengerjakan tugas. Semua ini bertujuan untuk menjaga integritas proses sertifikasi tanah, agar tidak ada yang berani bermain curang. Kita semua tahu, sanksi itu ada untuk mencegah kesalahan serupa terulang. Pasti tidak mau kan? Jadi sorotan negatif karena masalah ini? Bicara tentang kesalahan, dua pegawai yang bernama JS dan SH, terlibat dalam pelanggaran terkait penerbitan hak atas tanah. Ini seperti berita mengejutkan di grup WhatsApp, mereka sudah mendapatkan sanksi dari inspektorat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, selalu jujur dalam pekerjaan, karena Anda tidak ingin jadi topik pembicaraan banyak orang. Terakhir, mari kita bicarakan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022, yang menjelaskan kewenangan dalam penerbitan hak atas tanah. Pemberian hak ini meliputi proses konversi girik menjadi hak milik. Proses ini sebagian besar berasal dari girik yang diterbitkan sejak tahun 1982. Jadi kalau Anda berpikir ada perubahan besar, maaf, tidak ada hak baru dalam kasus ini. Jadi, tetap bersabar, teman-teman. Jadi begitulah, pengelolaan tanah di Kabupaten Tangerang ini banyak berisi cerita. Mulai dari analisis garis pantai, hingga sanksi bagi pegawai nakal. Ingat, dalam dunia tanah, semua hal harus jelas dan teratur agar tidak jadi drama Korea yang bikin pusing. Siap-siap untuk hari-hari hebat di kampus. Dan semoga informasi ini menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.